我不一会儿就带路，我不一会儿就带路。 Oke, kembali lagi di Curhat Receh Comeback. Yeay, saya akhirnya masih bisa berdiri di sini, masih ada di konten ini. Saya kira ini loh, Anda mau cari co-host yang lain. Loh, kenapa saya harus nyari co-host lain? Oh, iya. Nah, Dark joke seperti Anda susah dicariin. jokes dark yang kayak gini susah ya. Hari ini saya menerima kabar ya, katanya Anda itu nggak suka sama channel-channel sekarang ya, sama YouTube yang sekarang ini ya. Iya, saya paling apalagi waktu ada namanya video YouTube itu tulisannya podcast. Nah, dimana podcast itu harusnya didengarkan ya melalui Spotify atau ada platform-platform lain, tapi nyatanya YouTube loh. Jadi saya agak bingung, kayak misalnya Mas Dedi maksudnya. Oh, Mas Dedi. Oh iya. Mas Dedi. Tapi obrolannya saya suka. Saya tidak suka ininya, maksudnya kenapa namanya nggak Bincang Dedi? Kan nggak harus ada podcastnya misalnya. Oke. Misalnya kayak gitu. Nah, Curhat Receh Comeback kali ini, Tim. Bintang tamu kita bukan dari Indo. Loh, dari mana nih Sentanu? Mungkin kalau saya tebak ini ya, dari Eropa pasti. Bukan dong. Negara Eropa. Oh, bukan dong. Masih Asia dong. Kalau di Eropa pakai VPN dong. Tidak nyampe sinyalnya. Dari mana nih Sentanu? Boleh perkenalkan? Masih di Asia ya. Jadi bintang tamu kita hari ini datang dari Thailand, Bro. Kok Thailand? Taiwan. Pinoy, kung kap. Kapun kap, kan nggak gitu. Hari ini tamu kita dari Taiwan ya. Wih. Yeay, halo semuanya. Silakan Arifikasi ya, ini masih dari Indonesia kok, bukan dari Taiwan ya. Masih dari Indonesia. Cuma sekarang posisinya lagi di Taiwan aja, tapi bukan dari Taiwan ya. Mohon maaf. Waduh, berarti ini sih berapa tahun sih di Taiwan ini sih? Kalau selama ini di Taiwan sudah hampir 1 tahun. 1 abad, astaga, luar biasa, 1 abad. 1 tahun belum sampai ya. Hampir 1 abad di Taiwan. Kalau saya pulang jadi Musa. Kalau co-host saya ini bolot, saya tidak apa-apa, lucu. Ini kalau saya normal masih seperti itu. Kacau. Soalnya saya ini hampir ke sana, cuman tidak jadi. Kakak. Jadinya saya cuma bisa bertanya-tanya saja, jadi nggak bisa merasakan. Loh, di Taiwan tuh ada McD apa enggak? Tubuh apa? Timur Leste juga ada. Timur Leste juga ada. Menurut Anda gimana? Wah, ini udah pertanyaan pertama, biasa tuh paling krusial gitu ya. Apa enggak? Ya menurutmu masa nggak ada? Sekarang Cece di Taiwan ini tinggal di mana sih posisinya? Apa kos atau rumah sendiri atau rumah teman atau rumah warga atau numpang? Oh gitu, rumah warga ya. Sebenarnya biasanya umumnya di sini orang-orang tuh tinggal di asrama sih, asrama sekolah. Tapi aku memutuskan untuk tinggal di kayak kos-kosan gitu, jadi di luar asrama sekolah, nyewa sendiri gitu per bulan. Oke. Ya, tapi ada satu hal yang aku kayak istilahnya bergumul ya, karena di Indonesia ini kan yang terjangkit corona ini banyak banget kan di anggapannya kayak di ASEAN ini Indonesia udah paling tinggi. Nah, itu kan kita kan ada namanya PSBB ya, sebenarnya kayak lockdown gitu, cuman ada beberapa pegawai yang boleh bekerja. Nah, kalau di Taiwan sendiri cara menghadapi corona itu gimana sih? Kan kita penasaran. Apakah ada teknik khusus? Sebenarnya di Taiwan ini tindakan preventionnya mereka tuh kayak menurutku paling bagus sih, karena dari awal-awal corona ini kayak baru ngetrend ya, kayak baru booming. Apa ya bahasanya guys? Baru pertama kali banyak kasus-kasus baru gitu kan. Dari Cina, anggapannya Taiwan tuh kan yang kayak deket banget gitu kan sama Cina, tapi dari awal mereka tuh kayak nggak meremehkan soal kayak virus ini. Jadi dari awal meskipun yang kena itu kayak baru dikit, mereka itu langsung kayak melakukan tindakan kayak oh ya harus pakai masker, terus kayak harus ngecek suhu tubuh secara berkala, terus kalau misalnya ada yang
dari luar negeri masuk itu harus karantina dan lain-lain, karantina mandiri kayak gitu. Jadi kayak dari tindakan-tindakan kecil itu yang kayak mulainya tuh udah dari sangat awal banget. Jadi kayak nggak terlena gitu loh, nggak meremehkan. Wow, ini patut dicontoh sih untuk misalnya menteri-menteri kita ada yang nonton video ini, meskipun tidak mungkin ditonton. Malah sempat keburu telat, keburu kena semua. Keburu kena semua dong. Tapi bagus loh. Kayaknya orang-orang Taiwan ini kalau dari Grace ini apa ya cerita itu kayak berarti mereka lebih aware gitu ya. Maksudnya kan beda sama orang Indonesia gitu ya. Nah, kalau orang Indonesia tuh kadang kayak ya pokoknya Remehkan, ya, pokoknya meremehkan. Di Indonesia masih sedikit ya udah, saya masih boleh keluar. Soalnya di sini orang-orang itu juga kayak dengerin kata-kata pemerintah gitu loh. Jadi kalau pemerintah bilang harus pakai masker, ya pakai masker. Terus di sini tuh ya diterapin gitu. Kalau misalnya mau naik bus kayak gitu-gitu tuh wajib pakai masker. Kalau enggak boleh naik kayak gitu. Dan gitu-gitu tuh mereka tuh taat. Terus kayak semua kampus-kampus setiap tempat itu pasti kayak nyediain hand sanitizer, terus ngecek suhu tubuh di mana-mana itu pasti itu prosedur itu kayak prosedur basic yang harus dilakukan. Tapi ada lockdown sih di sana. Sempat ada lockdown atau gimana? Enggak juga sih kayaknya. Wih, keren sih ini. Berarti Masih di Indonesia juga sama loh. Soalnya dari awal kayak ya tetap ke kampus, ya tetap masuk kampus, cuma memang masuk kampusnya tuh diundur 1 bulan. Kalau aku ini kemarin. Tapi ya setelah itu ya tetap masuk kampus seperti biasa, pakai masker setiap hari, tetap masuk, nggak ada online class gitu. Sampai sekarang sih. Sampai sekarang kayak gitu dan tetap bisa berjalan dan sekarang udah membaik, kayak udah nggak perlu pakai masker kemana-mana, kayak udah mulai diringanin gitu. Tapi tetap ada itu ya, antisipasi ya, kayak kursinya dijarakin atau apa gitu ada. Oh iya itu dari awal itu kayak mereka selalu kayak gitu sih, kayak misalnya di supermarket. Jadi kan kayak ada satu tempat, ada kayak beberapa tempat yang banyak kursinya dan meja yang kayak kita bisa makan di sana, kayak kita bisa ngobrol-ngobrol. Nah gara-gara corona, kursi-kursi dan meja-meja itu dikurangi, jadi nggak ada kursi dan meja lagi, cuma tinggal dikit gitu. Dan udah kayak dibatasi gitu loh, kayak ya udah bolehnya cuma 1 orang yang duduk ditandai kayak gitu. Nah ini menurutku cara yang bagus sih, karena kalau di Indonesia itu kan masih di ini aja ya apa semacam dilakbanin, dikasih tanda itu menurutku masih kurang sih, karena orang Indonesia itu ya kalau ada tanda silang kan diduduki silangnya hilang, ya mikirnya gitu orang Indonesia. Kalau ini bagus banget, ini bener-bener kursinya atau tempatnya tuh dihilangin dan akhirnya kan mau nggak mau ya udah cuma itu aja kan. Itu menurutku keren banget sih. Keren itu menarik loh bro, karena kemarin saya kan pergi ke mana gitu ya, ada tempat makan gitu kan. Loh, corona masih banyak, Anda masih ini loh, ya kayak gini loh yang bikin nggak selesai di Indo. Iya. Itu lakban dicopot loh bro dari kursi bro, astaga. Mungkin emang harus dihilangi kursinya ya, bukan dilakban aja ya, karena dilakban atau dihilangin orang-orangnya yang baru itu. Ini mulai dark jokes ini. HVS kan bro, HVS-nya dibawa pulang astaga, jadi habis makan kenang-kenangan untuk cucunya dia. Dulu papa pernah ini mencuri HVS saat dulu ada corona. Kenapa? Astaga, kenapa HVS dibawa pulang loh? Oke. Wah, seputar corona berarti apa ya, tanggap sekali ya di Thailand. Iya, Taiwan ya, tanggap. Taiwan ya. Nah, perjalanan Chris dari Indonesia sampai ke Taiwan ini gimana Ci? Monggo ceritanya. Mungkin pakai hafalin atau perantara teman atau berangkat ke Taiwan ini ya. Iya. Lewat kayak semacam agent gitulah guys. Agent rahasia. Jadi dia yang enggak dong, masa 911 ding. Kita akan bawa orang Indonesia ini untuk kuliah di Taiwan. Dipaket sampai. Tidak dong. Masa di astaga. Oh di sini orang ini memang tidak begitu dong, Mas. Silakan cerita aja, ini memang ngaco ini teman saya ini. Dia didaftarin dan lain-lain. Terus ya udah deh, tiba-tiba sampai di Taiwan. Waduh kayak mimpi ya. Tiba-tiba ada. Iya kok. Singkat sekali. Tapi barengan kan sama teman atau sendirian gitu? Cuman ya sama teman. Barengan. Kebetulan waktu itu yang
dari Surabaya tuh banyak banget yang berangkat. Kalau kita orang Indonesia jalan-jalan lihat orang Indonesia kan ya seperti itu orang Indonesia gitu. Nah, gimana sih pertama kali Cici jalan-jalan di Taiwan gitu? Terus iya gimana? Ya asik ini, asik. Kok orangnya nih apa ya? Maksudnya beda banget kayak misalnya budayanya, terus cara mereka berpakaian atau cara makannya mungkin ya. Gimana sih? Apa impresnya Cici pertama kali? Cara makan tetap pakai tangan dong, pakai sendok dong. Masa sumpit? Pakai sumpit iya. Iya kan? Loh kan? Ayo Anda. Duh, kalau yang nggak punya. Oke, lanjut. Ya, gimana ya? Emang soalnya kan kayak pasti beda banget kan. Pasti ada perbedaan budaya, perbedaan kultur, kebiasaan kayak gitu-gitu. Jadi kayak merasa itu adalah suatu hal yang sangat tidak biasa di Indonesia kayak gitu kan. Lama-lama ya udah hampir setahun ya lama-lama udah kayak mulai kebiasaan gitu loh. Bener sih nggak akhirnya kebawa kan biasanya kan kalau kelamaan di luar negeri kan kayak kebawa gitu ya budayanya ya, maksudnya kayak sedikit-sedikit Iya. Jujur aja waktu itu aku masih ingat nih waktu baru pertama kali banget datang kan, terus diajak makan sama kakak kelas bareng sama teman-temanku kan, udah makan tapi aku nih ceritanya telat dan nyusul, terus udah pesen, terus aku bingung karena dia dikasih sumpit sama sendok plastik, sendok bebek gitu loh guys, kalian tahu nggak? Yang kalau di kotak yang kecil banget itu. Harus kayak gimana makannya pakai dua barang ini? Aku bingung. Mau makan ayam goreng itu ya, motongnya tuh sendoknya udah bengkok duluan sebelum ayamnya potong. Harusnya bawa dari Indo sendok plastik, sama aja dong. Harusnya bawa dari Indo sendok stainless. Bawa sih, tapi kayak waktu itu tuh nggak kebawa ke kampus. Beneran ini aku bawa. Bawa dari Indo. Iya juga, lucu juga ya tapi ya. Pas waktu diperiksa di pesawat, ini ada barang logam, barang tajam. Barang logam lu, sendok ternyata. Garpu sama sendok. Iya. Jadi biasanya kan kalau orang Indonesia sih makan itu kan pakai tusuk gigi. Nah, ini di sana ada nggak sih? Oh, bentuknya sumpit juga tapi di ini juga sama. Lebih runcing atau gimana sih? Kan kita kan penasaran. Habitnya orang Indonesia sama habitnya orang Taiwannya gimana? Sebenarnya ya, aku juga nggak pernah kayak gitu sih. Oh, jadi mereka kalau misalnya ada yang nyangkut, misal apa gitu. Itu aku juga nggak pernah. Maksudnya belum encounter ya. Aku belum. Aku aja baru notice karena kalian bilang ini, karena aku sendiri tuh kayak nggak pernah pakai sebelumnya dan aku juga nggak pernah ketemu kayaknya di sini belum. Mungkin ada, tapi kayak ya, jarang. Tapi mungkin kalau dari aku lihat berarti makanan-makanannya orang Taiwan tuh dikhususkan untuk makanan yang mudah dicerna. Nah, masalahnya orang Indonesia semakin murah makanan di warteg, empalnya kayak sandal, biasanya gitu. Kan nyangkut-nyangkutnya kan gak enak. Ini benda apa? Perasaan tadi yang saya makan empal, pas diambil beneran sandal. Ini kebacet sih. Berarti gitu di Taiwan makanannya nggak segitu ya, Cie, ya, nggak sampai yang kayak sandal itu mungkin ya. Tapi ya nggak tahu sih, mungkin kayak untungan sih, mungkin nggak tahu juga. Ya. Mungkin nggak sampai sandal gitu ya, kotak sandal gitu kan, mungkin itu ya agaknya ya. Nah, ini Cie, apa namanya? Kan kita kan perlu belajar bahasa Mandarin gitu kan, buat ke Taiwan. Nah, sekarang dibalik, kalau di Taiwan tuh ada nggak pelajaran bahasa Indonesia kayak gitu, ada nggak? Ada. Hah? Di Taiwan ada ya, pelajaran bahasa Indonesia. Kayak elective course gitu, kayak yang pilihan. Terus ada juga yang kayak bahasa gitu kan, Inggris yang lain. Tapi itu juga ada bahasa Jepang, ada bahasa Spanyol, ada bahasa Indonesia, Malay. Jadi orang-orang Taiwan tuh juga bisa belajar bahasa Indonesia. Cici boleh lah milih kayak bahasa Indonesia. Wah, kan Cici kan jadi masternya anggapannya kan kayak. Soalnya nih dari orang Indonesia bisa tuh. Masuk akal. Bisa tuh bisa loh. Jadi kelasku tuh kayak pada ngambilin kelas bahasa Indonesia, tapi nanti tahun depan ini udah nggak bisa lagi. Jadi aku udah nggak bisa ngambil kelas bahasa Indonesia. Oke. Akan untuk memperbagus IPK. Iya. Nah, iya bener. Aku pikir juga gitu. Wah, ini tempat untuk ngecit nilai nih. Gitu. Tempat untuk. Oh, sayangnya udah nggak boleh lagi tahun depan. Kalau malam hari itu gimana? Orang-orang cenderung malah rame di jalan atau sepi banget itu kan? Karena kalau
di Indo sini kan juga ada yang malam-malam trek-trekan gitu. Apa ada trek-trekan di Taiwan? Ada trek-trekan di Taiwan nggak? Ada sirkuitnya? Itu paling gimana ya? Soalnya di sini menurut pandanganku kayak orang-orang tuh lebih cenderung aktifnya tuh pas malam hari gitu loh. Oh, ini Nocturnal. Jadi kayak apa ya? Kayak nggak gini gimana sih bilangnya? Kayak misalnya night market itu kan aktif sampai malam hari, kayak sampai jam 1 malam tuh masih buka gitu loh. Iya. Oh. Jadi kayak ini orang-orang tuh kalau pagi itu malah kayak sepi ya, nggak ada kehidupan gitu loh. Kayak ya udah sepi banget. Apa namanya? Apakah di Taiwan itu Cece gimana ngikuti sumber beritanya Indonesia itu ngikuti apa enggak? Apa sudah wah aku di Taiwan ya aku ngikuti highlightnya Taiwan gitu aja, enggak urus lagi sama Kumparan Indonesia. Taiwan mungkin. Kumparan Taiwan, Tribun Taipei. Tribun Taiwan atau Taiwan Zone. Nanti kan Indozone ini. Soalnya kan kalau di Line tuh kan ada Line Today ya. Kan kayak masih muncul gitu loh notisnya. Jadi kayak meskipun nggak paham benar, tapi kayak tahulah apa yang terjadi. Karena ya jujur aja guys, kalau di sini kan beritanya kayak Mandarin ya guys. Saya juga belum mampu nih. BBC udah pakai Hanzi. Ya, kayak kalau cuma sekedar ngomong-ngomong sehari-hari itu ya udah oke lah, udah bisa. Karena Tempe ada pertanyaan Ya. lagi. Kalau enggak saya mau langsung aja terakhir ini. Wah, ini raja terakhir ya. Sebentar, saya curiga ini raja terakhir pasti gelap. Pasti ada. Enggak loh, masa mana ada Taiwan gelap-gelap. Kalau bukan orang yang gini, pasti Waduh, banyak yang lain. apa ini ya? Mungkin ini pertanyaan ultimate ya, karena orang Indonesia. Waduh, Kok tertawa? Sentanu, ini pertanyaan yang penting loh. Ini demi kemanusiaan. Ada orang yang keresahannya itu mengenai fasilitas. Nah, fasilitas khususnya maaf ini disabilitas. Jadi di mana kalau orang Indonesia tuh orang disabilitas tuh susah banget gitu. Kayak misalnya ada tempat khusus misalnya toilet disabilitas. Nah, itu udah ada memang di setiap tempat. Tapi kalau misalnya ke mall itu menurutku masih kasihan sih, kayak masih susah banget. Maksudnya kayak fasilitas untuk memadai misalnya seorang disabilitas ini untuk untuk transportasi atau untuk tempat hiburan itu memang masih kurang banget. Nah, kalau di Taiwan gimana sih? Jadi fasilitasnya oke banget sih, kayak misalnya kita mau ke gedung ini kan biasanya ada tangga aja gitu kan. Nah, itu tuh biasanya di sampingnya tuh ada kayak yang buat yang disabilitas gitu, jadi kayak ada satu lane buat yang disabilitas gitu. Dan itu kayak banyak kayak di tempat-tempat, terus kayak bus itu juga ada kayak space khususnya buat yang kayak priority seat, kayak buat disabilitas tuh ada kayak space sendiri gitu loh. Jadi kayak benar-benar jadi kayak mereka kayak benar-benar itu sih, benar-benar memperdulikan gitu loh. Berarti apa ya? Berarti di sana tuh ramah juga ya? Iya, iya ramah orang disabilitas. Gara-gara Anda saya jadi mau tanya ini, Jegris, tolong lane khusus buat track khusus buat yang disabilitas itu kayak gimana sih, Pak? Perusahaan atau ini ya kayak yang orang udah gitu loh guys, kayak gini itu loh. Oh, jadi maksudnya tuh loh, ada track khusus. Maksudnya bukan seluncur gini. Ini tangga ya, ini tangganya di sini. Terus ini ada track khusus. Track khusus. Ya, tapi Anda jangan berharap ngepot dong. Tetap lurus sesuai dengan jalurnya. Sebenarnya saya kira cuma kita yang di band, ternyata kita semua. Oke, terima kasih buat Cek Grace, thank you udah mau diganggu sama duo kampret seperti saya. Nah, tapi keren banget pengalamannya, banyak banget, dan mungkin yang bisa kita kita contoh tuh ya orang-orang Taiwan tuh banyak yang taat gitu. Jadi mungkin di Indonesia bagi teman-teman yang nonton video ini ya untuk mengurangi corona itu pertama ya dari diri muasabah gitu. Diri Anda itu ya. Iya, sabar, jangan main keluar aja. Peran aktif masyarakat tuh sangat berpengaruh sama hasil akhirnya nanti. Oke. Terima kasih Cegris dan Bentar, Anda main terima kasih. Follow Instagramnya Cegris di mana? Oh iya. Boleh. Silakan Cegris di mana? Di bawah ini di insert ya nanti. Oke.
Editor tolong yang edit siapa? Saya kan Oh editor. saya. Oke, terima kasih Cek Grace, dan ini berubah mindset kita soal Taiwan ya. Sangat sangat bener. sangat. Ya dong. Akhirnya kita juga apa ya kayak hal-hal yang kita dulu pikir wah pasti orang Taiwan gini-gini, ternyata juga mereka punya habitnya sendiri yang nggak kita pikir. Kadang kita kan apa ya bikin stereotip sendiri dan ternyata Iya, benar. Oke. Kan pasti ada plus minusnya lah. Itu bagus-bagusnya orang Taiwan juga ada negatifnya kalau dari sudut pandang orang Indonesia. Benar. ini Mantul. sebenarnya channel kita ini sebenarnya mendidik loh. Cuma Iya, nggak kelihatan. Iya. Tertutup dalam jokes. Terima kasih buat yang sudah nonton. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe. Dan jangan lupa untuk cek cerita kita yang sebelumnya. Ada 5 video kita versi quarantine ini ya. Kita juga bikin playlistnya. Kalian bisa cek di deskripsi, ada link untuk playlist di mana kita bikin cerita receh versi online ini ya. Oke, terima Dan kasih. nanti buat kan kita akan mulai bikin video offline-nya ya Tim ya. Benar. Iya, di season baru pastinya. Oke. Tunggu Oke. aja ya. Nah, sekali lagi terima kasih Cek Grace sudah bergabung bersama kami. Bergabung. Dadah, thank you semua buat yang nonton. Dadah. Wah.